Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 24086234. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Landasan Tujuan Prinsip dan Pengembangan Kurikulum 2013. Baik, sebelumnya itu kita akan masuk kepada pengertian kurikulum. Nah, di sini pengertian kurikulum adalah pengertian kurikulum 2013 atau yang bisa kita kenal dengan sebutan K13 adalah kurikulum pendidikan nasional Indonesia yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berorientasi pada karakter. Nah, pada pengertian ini kita bisa mengembangkan bahwa misalnya kita bisa mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh dan seimbang, mencakup tiga aspek utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran aktif, pembelajaran kontekstual, dan pembentukan karakter pada peserta didik. Artinya, siswa tidak hanya dituntut pintar secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, etika, serta keterampilan hidup yang relevan di zaman sekarang dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya itu landasan kurikulum 2013. Dan pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah eh, landasan ini berangkat daripada bisa kita ambil dari nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 2013 bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua itu berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan berjiwa kebangsaan. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya mencetak lulusan pintar, tetapi juga bermoral. Dan kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini mempertimbangkan seperti perkembangan masyarakat, budaya lokal dan nasional, ataupun adanya tantangan globalisasi. Kurikulum harus mampu menyiapkan peserta didik agar mampu hidup dan berperan di tengah masyarakat serta mampu menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis berarti kurikulum 2013 memiliki dasar hukum yang jelas seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan. Dengan landasan ini, kurikulum 2013 resmi dan sah untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, tujuan kurikulum 2013. Adapun tujuan umumnya, yang pertama membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Artinya yaitu berkembang secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang kedua itu menghasilkan generasi yang produktif dan inovatif. Yaitu siswa diharapkan kreatif, mampu berpikir kritis dan menghasilkan karya. Yang ketiga itu mempersiapkan warga negara yang beriman dan berakhlak. Jadi kita harus mempersiapkan nilai peserta didik baik dalam nilai religius dan moral menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan ada pun tujuan khususnya. Yang pertama itu kompetensi sikap spiritual atau K1 ya, yaitu seperti membentuk keimanan dan ketakwaan.
Yang kedua, kompetensi sikap sosial, yang dimana kita akan mengajarkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga itu kompetensi pengetahuan. Nah, baik di kompetensi pengetahuan ini kita tidak hanya memberikan pelajaran ataupun pembentukan karakter lainnya, tetapi kita harus menguasai penguasaan konsep dan teorinya. Nah, yang keempat, kompetensi keterampilan, di mana kemampuan menerapkan pengetahuan dalam praktik. Keempat, kompetensi ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang selanjutnya itu prinsip umum pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini yaitu kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, itu prinsip fleksibilitas. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, lingkungan peserta didik, maupun potensi daerah. Yang ketiga, yaitu prinsip kontinuitas, yaitu pembelajaran harus berkesinambungan antar jenjang pendidikan dari dasar hingga menengah. Dan yang keempat itu prinsip efisiensi. Kurikulum harus benar-benar mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas, yaitu kurikulum harus baik diralat lagi, yaitu di prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini kita melaksanakan kurikulum harus menggunakan waktu, tenaga, dan biaya secara optimal. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas, yaitu kurikulum harus benar-benar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya pengembangan K13. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan zaman, perkembangan masyarakat, dan tuntunan masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 ini bertujuan agar pendidikan selaras dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masa depan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dan adaptif. Nah, kesimpulannya, kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan yang kuat meliputi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Tujuannya adalah menghasilkan generasi Indonesia yang beriman, berilmu, kreatif, dan produktif dengan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Prinsip pengembangannya menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibel, holistik, dan kontekstual. Pengembangan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dengan sistem penilaian autentik yang komprehensif. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.